Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Oke, baik, sebelumnya Bapak mau tanya, gimana kabar kalian hari ini? Pusing, Pak. Apa? Pusing. Ada lagi gimana? Sakit hati. Nanti jajan. Kasih sini. Cuan. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran di sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang dipimpin Mas Riyanda, monggo Mas Riyanda, dan dipimpin teman-temannya berdoa. Mari kita berdoa sebelum pelajaran dimulai. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Riyanda. Nah, kali ini Bapak langsung aja ya ke materi biar cepat nanti kalian bisa istirahat dulu cepat. Ya, Pak. Nah, karena minggu kemarin kita sudah membahas tentang sumber daya alam di Indonesia, sekarang kita akan membahas mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sebentar, Pak Sekrang. Nah, sebelum masuk materi sebelum menunggu PPT, Bapak ingin tanya terlebih dahulu. Siapa yang di rumah punya hewan peliharaan? Silvi, Pak. Silvi, punya apa? Kucing. Ada yang lain? Kucing, Pak. Unta, Pak. Unta. Ya. Harimau. Nah, kalian tahu di Indonesia ada pembagian flora dan fauna. Tahu. Kok saya nggak tanya? Nah, jadi hewan-hewan yang kalian pelihara itu termasuk fauna yang ada di Indonesia. Nah, ini termasuk materi. Sebelum itu Bapak akan menjelaskan kegiatan atau tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kalian nanti akan mengamati video terkait flora dan fauna, dan kemudian kalian akan mendeskripsikan mengenai apa itu flora dan fauna yang ada di Indonesia berdasarkan pembagian zonanya. Kemudian nanti setelah kalian melihat video tersebut, Bapak akan tanya hewan apa aja yang tersebar di ketiga pembagian flora dan fauna. Kemudian yang ketiga ada diskusi. Nanti Bapak akan mengajak kalian untuk berdiskusi mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama kita masuk ke pengertian. Ada yang tahu di sini pengertian flora dan fauna itu apa? Mungkin bisa angkat tangan. Flora terlebih dahulu. Ya, flora adalah tumbuhan. Nah, di sini flora adalah sebuah jenis tumbuhan atau tanaman yang ada di dunia. Di dalam flora sendiri terdapat flora endemik. Mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu flora endemik? Flora yang terdapat di wilayah tertentu. Ya, betul. Flora yang terdapat di wilayah tertentu. Jadi flora endemik merupakan flora yang hanya terdapat di wilayah tertentu dan tidak ada di wilayah lainnya. Kemudian kita masuk ke pengertian fauna. Nah, fauna seperti yang kalian tadi sebutkan itu yang kalian lihat di rumah seperti kucing,
terus ada lagi dari pura-pura unta yang dari arah ke Sanong itu. Gimana Pak? Punya unta kan tadi? Punya di depan. Nah, dari fauna secara sederhana adalah hewan. Secara umum adalah segala jenis hewan yang hidup di dunia. Nah, fauna juga sama seperti flora tadi, terdapat fauna endemik atau fauna yang hanya terdapat di wilayah tertentu saja. Nah, coba sebelumnya mau tanya, untuk fauna yang ada di Indonesia yang termasuk fauna endemik, apa saja bisa disebutkan mungkin, Mas Azam? Noah, Komodo, apa lagi? Cendrawasih, ya termasuk. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian zona flora dan fauna di Indonesia. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu kan ada pembagian zona flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi berapa? 3. Ya, itu ada sedikit iklan. Nah, jadi pembagian zona flora fauna di Indonesia ada 3. Nah, ini ada peta Indonesia sederhana. Oke. Ya. Ini peta Indonesia, Mbak. Tadi yang kalian sebutkan ada pembagian 3 pembagian zona flora dan fauna. Nah, 3 zona itu dibatasi oleh garis apa? Ada yang tahu mungkin? Ya betul, Mbak Silvi ada Wales dan Jember. Nah, Wales itu tempatnya di sini ya. Wales. Apa itu Pak? Wales, ini Wales. Di sini ada garis Weber. Oke. Baik. Setelah itu Bapak akan lanjutkan ke sini. Kita akan menonton video terlebih dahulu. Bisa diperhatikan ke videonya. Apa gak ada suaranya? Apa? Nggak bisa dilihat dulu ya. Apa nggak ada suaranya bisa dilihat.
Oke, baik. Nah, selanjutnya ini seperti yang Bapak gambar tadi ada peta zona flora dan fauna. Nah, bisa dilihat ya. Itu ada Pulau Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Kemudian ada Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Nah, Bapak akan tanya terlebih dulu. Untuk flora dan fauna Asiatis bisa disebutkan mana saja pulaunya, Mas Anggoro? Flora fauna Asiatis. Kalimantan betul, Jawa, Sumatera betul. Kemudian ada fauna flora peralihan. Untuk fauna dan flora peralihan di sini, pulau yang termasuk ke dalam zona pembagian tersebut ada Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Kemudian yang terakhir itu ada pembagian mengenai flora dan fauna Australis. Nah, di sini pulau mana saja yang termasuk flora dan fauna Australis? Mbak Febri, bisa disebutkan pulaunya Australis. Yang lain? Tiada mungkin? Papua ya betul. Ada lagi? Oke, jadi yang termasuk flora fauna Australis itu ada Papua dan Kepulauan Maluku. Nah, di antara pembagian flora fauna tersebut terdapat garis seperti yang Bapak bilang tadi, ada garis-garis yang membagi atau yang memisahkan antara flora dan fauna Asiatis dengan flora fauna peralihan. Kemudian ada di sebelah barat itu garis fiber yang membagi atau memisahkan antara zona peralihan dengan zona Australis. Nah, kemudian di sini pengertiannya, pengertian zona persebarannya. Asiatis bisa dibaca, Mas Azam. Asiatis. Flora dan fauna di bagian barat atau Asiatis itu memiliki kesamaan yang ada pada benua Asia sehingga disebut dengan Asiatis. Nah, bagian barat atau zona Asiatis ini mencakup Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Oke, baik. Kemudian karena peralihan merupakan bagian tengah Indonesia yang memiliki flora dan fauna yang berbeda antara Asiatis dengan Australis, sehingga bagian ini biasanya atau pada umumnya terdapat flora dan fauna endemik Indonesia. Nah, kepulauan yang ada di zona atau yang termasuk zona peralihan itu ada Kepulauan Sulawesi, Nusa Tenggara dan Halmahera. Kemudian ada zona Australis. Zona Australis bisa dibacakan Mas Hendra. Ya, zona Australis itu adalah bagian timur Indonesia yang memiliki kesamaan dengan flora dan fauna dengan yang ada di benua Australia, sehingga disebut zona Australiatis. Pulau-pulau yang termasuk dalam zona Australiatis yaitu adalah Papua dan Maluku. Oke, baik. Kemudian Bapak akan lanjutkan ke materi ciri-ciri flora dan fauna. Nah, di sini ada ciri-ciri tentang flora. Jadi ciri-ciri flora di zona Asiatis yaitu terdapat banyak tumbuhan berjenis kayu seperti jati, beringin dan sebagainya. Kemudian daunnya lebar membentuk kanopi atau yang menutupi permukaan tanah. Kemudian ada ciri-ciri selanjutnya yaitu selalu hijau sepanjang tahun. Nah, selalu hijau sepanjang tahun ini karena Indonesia bagian barat memiliki curah hujan dan iklim yang lebih tinggi daripada Indonesia bagian tengah maupun bagian timur. Kemudian selanjutnya ciri-cirinya ada ukuran flora yang besar. Oke, selanjutnya ada Australis. Untuk Australis sendiri daunnya panjang atau paralel. Seperti gambar di atas itu daunnya panjang atau paralel seperti tulang ikan. Kemudian didominasi jenis palem-paleman. Nah, palem-paleman di bagian Australis ini seperti tanaman sagu. Yang kalian tahu sagu merupakan
pangan pokok Indonesia bagian timur seperti Papua dan Maluku. Kemudian ada lagi zona peralihan. Nah, di sini ada daunnya cenderung kecil dan bertumbuh pendek, sehingga flora yang ada di zona peralihan ini tidak sebesar jenis flora di zona lainnya. Kemudian tumbuhannya kecil, selain daunnya kecil juga pendek. Nah, apa kalian tahu? Apa kalian tahu yang menyebabkan di zona peralihan flora dan fauna, floranya itu tumbuhannya kecil-kecil? Ada yang tahu mungkin, Mas Anggoro? Kenapa flora di zona peralihan tumbuhannya kecil-kecil? Nggak tahu, Pak? Oke. Jadi kenapa tumbuhannya kecil? Karena dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Jadi di zona peralihan ini, zona peralihan Maluku dan Nusa Tenggara dan sebagainya ini memiliki curah iklim yang iklim hujan yang rata-rata rendah. Jadi di wilayah ini lebih banyak terdapat sabana atau stepa, sehingga flora di yang ada di zona peralihan cenderung lebih kecil karena itu tadi pengaruh oleh iklim. Nah, contoh yang ada di zona peralihan tumbuhannya itu seperti semak belukar maupun daun-rumputan, yang merupakan salah satu ciri-ciri biomas sabana atau stepa. Oke, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri fauna. Nah, di sini ada fauna asiatis. Fauna asiatis memiliki ciri-ciri binatang menyusui berukuran besar atau disebut dengan mamalia. Kemudian ada berbagai jenis ikan air tawar, ada berbagai jenis kera dan kucing. Kemudian terdapat burung yang memiliki suara merdu. Selanjutnya ada berbagai jenis primata yang tinggal di hutan. Nah, bisa disebutkan mungkin apa saja fauna yang ada di asiatis? Mas Anggoro bisa disebutkan? Gajah, ya gajah, orangutan, kerbau ya betul. Oke. Ada lagi yaitu badak. Kemudian ada lagi ciri-ciri fauna peralihan. Di sini bisa lihat ya, ciri-ciri peralihan merupakan hewan endemik atau hewan yang hanya terdapat di wilayah tertentu, tidak memiliki bulu yang lebat, bahkan tidak memiliki bulu sama sekali. Kemudian termasuk hewan makan dan terdapat jenis burung khas yang dimiliki di wilayah zona peralihan. Seperti tadi, hewan endemik yang ada di zona peralihan, komodo, amoa, dan lainnya merupakan hewan yang hanya ada di wilayah zona peralihan. Kemudian ada zona australis. Zona australis di sini ciri-cirinya binatang yang tidak menyusui, berukuran kecil, tidak banyak ikan air tawar, kemudian burung-burung lebih cerah dan warna-warni, dan ada hewan berkantung atau disebut hewan marsupilami. Nah, hewan berkantung ada yang tahu apa saja? Kanguru terus, melati ya betul. Nah, kemudian Bapak mau tanya, kenapa di wilayah zona peralihan faunanya itu berbeda daripada wilayah lainnya? Ada yang tahu? Oke, kita lanjut lebih dahulu. Nah, ini seperti tadi contoh-contoh flora dan fauna yang kalian sebutkan. Di Asia ada floranya itu pohon jati, kayu besi, rotan, pinus, dan beringin. Untuk faunanya ada badak, harimau, gajah, dan kera. Kemudian selanjutnya ada zona peralihan. Nah, di sini zona peralihan untuk floranya kayak
cengkeh, bala, dan lain sebagainya, bisa dibaca sendiri. Kemudian ada faunanya, komodo, amua, dan burung beo. Selanjutnya ada australis, floranya ada sagu, nikah, kakao, dan mangrove. Untuk faunanya sendiri ada kuskus, cendrawasih, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuk ke faktor yang mempengaruhi flora dan fauna di Indonesia. Nah, di sini ada satu pertanyaan untuk kalian, kenapa di Indonesia flora dan faunanya dibedakan menjadi 3 zona? Bapak beri waktu kalian 5 menit untuk mencari jawaban satu soal. Nanti Bapak tanya satu-satu. Ya. Ayo cari. 5 menit. Sudah tunggu Pak. Oke, apa maksud dulu? Ya, berkaitan dengan pada zaman dahulu Indonesia yang masuk ke wilayah Asia, kemudian sebagian lainnya juga masuk ke wilayah Australia. Kemudian untuk wilayah Indonesia bagian tengah itu campuran karena itu kurang adanya jalur atau daratan seperti Dangkal Sawur dan Paparan Sunda yang menyatu dengan Indonesia. Itu Pak. Oke, baik, betul sekali jawaban Mas Andro. Nah, ini jadi kalau tanya satu-satu sudah dijawab Pak Andro semua. Biar cepat. Nah, ini akan disebutkan Mas Andro peta Indonesia pada zaman dahulu atau pada zaman es atau glasial. Nah, di sini bisa dilihat Indonesia bagian barat seperti Kalimantan, Jawa, dan Sumatera itu masih menyatu dengan benua Asia, sehingga pada zaman dahulu disebut dengan paparan Sunda atau daratan Sunda, sehingga pada zona bagian ini atau bagian barat hewan flora dan faunanya mirip dengan flora dan fauna yang ada di benua Asia, seperti tadi ada gajah, harimau, dan lain sebagainya. Kemudian bisa kita lihat di Indonesia bagian timur masih menjadi satu dengan Australia, benua Australia. Nah, ini juga yang mengakibatkan mengapa di Papua dan sekitarnya hewan dan flora di itu lebih mirip dengan flora dan fauna yang ada di Australia. Nah, jadi daratan ini yang menyatu antara Papua dengan Australia bisa disebut dengan daratan atau dataran Sahul. Nah, ada lagi zona yang zona peralihan, zona yang tidak menyatu antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur, yaitu zona peralihan antara kepulauan Nusa Tenggara dan Sulawesi. Kenapa tidak menyatu? Karena pada zaman dahulu atau pada zaman es, zona ini atau zona di sekitar lautan kepulauan Sulawesi dan Nusa Tenggara merupakan lautan yang dalam dan banyak terdapat palung, sehingga pada zaman es dulu daratan tidak bisa menyatu, daratan Asia Barat tidak bisa menyatu dengan kepulauan Sulawesi dan Nusa Tenggara, sehingga flora dan fauna yang ada di situ terisolasi atau tidak terhubung dengan flora dan fauna di Asia Barat maupun di Australia, sehingga memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ini penjelasannya. Keberadaan paparan Sahul dan paparan Sunda memiliki arti penting dalam keanekaragaman hayati di Indonesia. Hal itu menyebabkan flora dan fauna Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan garis yang memisahkan zona tersebut, yaitu ada garis garis dan garis figur. Nah, pada wilayah Indonesia bagian barat termasuk bagian paparan Sunda, flora faunanya memiliki kesamaan dengan flora fauna di Asia. Kemudian flora fauna bagian timur termasuk bagian paparan Sahul yang memiliki kesamaan dengan benua Australia. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, untuk wilayah bagian tengah yang tidak termasuk bagian paparan Sunda maupun Sahul,
flora faunanya sebagian besar endemik atau tidak terdapat di wilayah lainnya, sehingga tidak memiliki kesamaan dengan flora fauna di benua Asia maupun benua Australia. Oke. Baik, untuk pelajaran hari ini selesai sudah materinya. Nah, kemudian Bapak akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya sederhana. Kalian bisa membuat sebuah clipping. Susah clipping Pak. Gampang, kalian bisa cari di internet kemudian di print, ditempel di buku gambar. Untuk waktu pengumpulannya yaitu pertemuan minggu depan. Alhamdulillah. Gampang. Mungkin itu PR-nya cuma itu ya. Ada yang mau ditanyakan dari materi flora fauna ini? Untuk pentingnya apa bro? Untuk pentingnya ada tugas khususnya nggak kayak harus kita cari hewan atau flora ya harus disesuaikan dengan persebaran flora dan fauna. Itu tadi individu apa kelompok? Individu. Individu aja. Kelompok banyak yang harus kerjain. Kata siapa? Oke. Bapak cukupkan untuk pelajaran di sore hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran di sore hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin Mas Azam. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, akan kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Cukup untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.